Oke, halo teman-teman semuanya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Igede Wahyu Chandra Danova dengan NIM 2501010079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang efektivitas dan tantangan implementasi VR dalam pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya dengan slide. Yang pertama, ini ada slide tujuan makalah, di mana pada slide ini tujuan makalah yang saya buat itu ada 3. Yang pertama, analisis efektivitas VR dalam meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh VR dalam meningkatkan kreativitas dan karakter siswa. Dan yang ketiga itu gambaran lengkap tentang potensi VR di era digital. Kemudian pada slide yang kedua itu kita akan membahas tentang manfaat dari makalah ini, di mana pada presentasi ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis, di mana manfaat teoritis itu menambah wawasan tentang teknologi dalam pembelajaran. Kemudian, manfaat praktis itu saran untuk para guru dan pihak yang membuat keputusan agar mempertimbangkan VR dalam penerapan di dunia pendidikan. Oke, sekarang pada slide ini kita akan membahas tentang manfaat VR, di mana pada presentasi ini, manfaat utama VR yaitu memahami ide dan meningkatkan pembelajaran. Pada jenjang SD, lebih khususnya pada bidang bahasa Indonesia, dengan penggunaan VR, itu cerita lebih mudah dibayangkan dan diingat karena kita mengajak para siswa untuk terjun langsung ke dalam cerita tersebut, sehingga cerita yang disajikan lebih mudah diingat dan dibayangkan. Kemudian pada jenjang SMA, khususnya pada bidang fisika, itu materi, usaha, dan energi jadi lebih gampang dipahami karena kita dapat praktek langsung menggunakan virtual reality. Kemudian pada jenjang perguruan tinggi, itu kita dapat melakukan percobaan secara virtual, di mana hal tersebut membantu kita memahami materi yang rumit karena kita terjun langsung untuk mempelajari hal tersebut. Kemudian VR memiliki manfaat lain itu sebagai pendorong kreativitas dan karakter siswa, di mana VR dapat memicu ide dan solusi kreatif dari para siswa. Kemudian pada bidang lingkungan, itu siswa dapat simulasi tentang dampak dari kerusakan lingkungan. Karena kita terjun langsung dan mensimulasikan bagaimana dampak dari kerusakan lingkungan itu sendiri, misalnya banjir, longsor, atau yang lain sebagainya. Kemudian VR membuat kita memiliki kemampuan kerjasama melalui belajar yang berbasis masalah, di mana kita dapat memecahkan masalah yang telah ada sebelumnya, kemudian kita pecahkan secara bersama-sama. Kemudian pada slide ini kita akan membahas tentang peluang penggunaan VR di dunia digital, di mana VR sendiri mendukung pembelajaran jarak jauh yang dapat memudahkan siswa untuk belajar meskipun tidak di sekolah. Kemudian meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, karena VR sendiri adalah merupakan sesuatu yang baru di dunia pendidikan, sehingga para siswa dipacu untuk lebih excited
kepada hal-hal yang baru. Kemudian mengatasi kebosanan. Nah, VR sendiri dapat mengatasi kebosanan siswa pada saat pembelajaran karena dengan penggunaan VR itu kita ibarat sedang bermain game di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tersebut tidak akan membosankan dan akan jauh lebih menarik. Kemudian pada slide ini kita akan membahas tentang tantangan penggunaan VR, di mana penggunaan VR sendiri memiliki tiga tantangan. Yang pertama itu kesiapan para guru, karena guru-guru sekarang itu masih dominan yang generasi 90-an, sehingga memiliki culture shock terhadap teknologi yang baru atau hal-hal yang berbau teknologi. Kemudian ada kendala teknologi pendukung seperti komputer, perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian perbedaan ketersediaan fasilitas, di mana pada daerah-daerah terpencil itu sangat susah sekali untuk mendapatkan sinyal, sehingga akan mengganggu proses pembelajaran menggunakan virtual reality tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Dari presentasi yang tadi telah saya jelaskan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pengembangan VR dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk membawa perubahan di era digital. Namun, pengaktifan potensi tersebut tidak terdapat terjadi secara otomatis. Kesuksesannya dapat ditentukan oleh kesiapan ekosistem pendukung, terutama ketersediaan infrastruktur perangkat kelas yang sesuai, serta yang lebih penting, kemampuan tenaga pengajar dalam mengelola dan mengintegrasikan media tersebut ke dalam konteks pembelajaran. Tanpa kerjasama antara teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, penggunaan VR berpotensi menjadi investasi yang tidak maksimal. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan selamat malam.